Kata Ahmad Ridwan, aku misalnya punya pohon mangga nih Ustadz. Pohonnya belum berbuah, terus ada yang mau beli gitu kan. Aku langsung aja jual nih 200.000 satu pohon. Itu Ya, boleh ya. apa enggak tuh kayak gitu. Atau contoh lain gini nih, misalnya kan sekarang kan zamannya PO ya, pre-order gitu Order. kan. Jadi barangnya belum ada tapi calon pembeli tuh udah bayar duluan gitu. Contohnya gini deh, aku beli lobster nih, lobster lagi. Lobster lagi masuk. Lobster sama Ustadz AR, lobsternya belum lahir tapi aku udah beli duluan gitu. Tambaknya tuh udah aku beli nih, tapi belum ada tuh lobsternya. Tuh boleh apa enggak, tapi harganya lebih murah dibanding barangnya sudah ada, lobsternya udah ada. Itu hukumnya apa Ustadz Ahmad Ridwan kalau gitu? Siap, siap, siap. Masya Allah. Mohon Tabarakallah. penjelasannya ya Ya, Ustadz Ahmad ini Ridwan. betul juga sih. Jangan-jangan yang sering belanja dia nih, bukan istrinya. Iya, kok aku boleh kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang hukum yang disebut dengan membeli sesuatu barang yang belum ada, ijon kali ya istilahnya begitu. Nah, ijon itu di dalam kamus Islam, dalam transaksi muamalah syariah, disebutkan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimar qabla an yabdu salahuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah yang belum nampak ranumnya, belum kelihatan matangnya. Terus gimana? Ustaz, ana jual tuh pohon mangga. Itu kalau berbuah banyak Ustaz, bisa ribuan. Mana? Belum kelihatan daunnya doang. Ini gharar ini. Ini jual beli semisal ini gharar. Ada pihak yang nanti mana yu'lam akibatuh. Sesuatu yang tidak akan kita ketahui nanti nextnya gimana. Nanti gimana selanjutnya. Ini disebut dengan gharar. Yang kedua ada unsur dorornya juga. Dorornya bagaimana? Karena salah satu dari dua pihak pasti dirugikan. Imma pertama pedagangnya rugi, kenapa? Karena ternyata saat dia menjual dengan harga misalkan 1.000 buah, nggak taunya yang berbuah 3.000 Ustaz. Ya rugi dia kan gitu. Yang kedua yang rugi bisa jadi siapanya? Pembelinya. Dia beli dengan taksiran harga dia, kira-kira ini 1.000 buah. Nggak taunya rontok, dimakan kalong gitu kan. Ternyata tinggal 100 buah. Rugi kalau kayak gitu. Ya. Nah ini nggak boleh. Kecuali memang saat dia membutuhkan barang itu dalam keadaan yang memang belum matang. Contoh, ibu-ibu yang seneng ngerujak nih, contohnya. Dia kan senengnya mangga yang masih mengkel gitu kan. Ya yang belum matang, belum ranum. Maka itu boleh. Tapi dipetik dengan catatan saat dia seperti itu kondisi barangnya. Nah kalau dia kemudian membelinya dalam keadaan yang tidak matang, belum layak untuk dipetik, ini yang disebut tidak boleh. Karena ulama mengatakan unsur dorornya dan gharornya sangat kencang sekali sana. Apa bedanya dengan salam? Salam itu nanti ada di mana seseorang menjual belikan sesuatu dengan ada barang, dengan adanya uang lebih dulu ketimbang barang. Maksudnya bagaimana? Jadi dia PO tadi, pre-order tadi. Ya. PO ini yang dimaksud adalah kata Rasulullah SAW, man yuslif fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa waqtin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad PO, transaksi dengan sistem memesan lebih dulu, maka hendaknya dia menyatakan kadar, ukuran, kemudian timbangannya, dan waktu penyerahannya yang jelas. Tapi kalau nggak diketahui berapa-berapanya, ini unsur gharar namanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hal ini membolehkan yang disebut dengan bai'us salam itu kan bai'u mausufin fi zimmah, jual beli sesuatu dengan adanya tanggungan yang harus dipenuhi oleh seorang pedagang. Kenapa demikian? Karena penjual sudah lebih dulu membayarkan uangnya. Sebaliknya, kalau sistem dengan bai'ul ajil yang tadi saya katakan sistem dengan cara mencicil atau tempo di mana barang lebih dulu datang, uang datang menyusul kemudian, itu boleh. Karena salah satu dari kedua, yang satu adalah alatnya berupa uang, yang satu adalah berupa barang, sudah dibayarkan lebih dulu. Tapi kalau keduanya nggak ada gimana? Ya mesen aja, Ustaz, Anda pesen ya, uangnya belum, barangnya juga nggak kelihatan. Ya. Ini namanya bai'ul kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Karena penjual berhutang, orang dia belum nyerahin lobster contohnya. Ya, lobster lagi ya. Mangga deh, mangga. Ya, mangga gitu. lobster aja deh. Dan yang satu pembelinya belum menyerahkan uang. Nah ini yang disebut dengan jual beli hutang dengan hutang. Bagaimana hukumnya? Dalam kitab tentang al-buyu' al-muharramah, jual beli yang terlarang, al-bai'ul kali bil kali tidak boleh. Karena dua-duanya ada hutang. Contoh kalau barang udah datang, enggak ternyata segini. Itu kan. Yang kedua adalah kalau misalkan barangnya nggak sesuai, dia bisa katakan enggak padahal si pembeli sudah memesan, udah beli, udah belinya putus dari pihak sebelumnya sehingga dia mengalami kerugian.
begitu. Jadi memang semua harus jelas ya biar Jelas. nggak termasuk unsur horor tadi itu ya. Itu yang dikatakan gurunda kita Ustadz Maulana, akad harus jelas. Akadnya Gitu. harus jelas Mas ya. Unsur Allah. apa Son? Horor. Hah? Horor. Bukan Itu horor. film itu. Goror, Goror. Rumah ada-ada aja. Goror tuh apa sih sebenarnya arti? Goror. Goror. Abu-abu. Oh abu-abu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya salah nyimak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku ya Allah. Terima kasih hari ini sudah dapat banyak pelajaran penting. Mungkin untuk para penjual dan pembeli juga. Hari ini kita udah tahu nih pakem-pakemnya seperti apa, rem-remnya seperti apa. Jadi yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kita udah tahu sekarang nih. Nah sekarang aku punya tayangan.